Hai sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Apakah sahabat pernah mendengar tentang prosedur yang bisa meredakan nyeri dan gangguan saraf dengan memanfaatkan gelombang frekuensi radio? Di video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang prosedur radiofrekuensi ablasi yang akan dijelaskan oleh dokter spesialis saraf Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Dr. Rahadian Singosancoyo, spesialis neurologi, fellowship in interventional neurology and stroke, magister kesehatan, ahli ilmu faal olahraga klinis. Halo sahabat, perkenalkan saya Dr. Rahadian, spesialis saraf. Ya, sudah saya lakukan tadi adalah radiofrekuensi ablasi, yaitu tindakan minimal invasif yang menggunakan gelombang radio untuk menghambat serabut saraf dalam rangka penyiaran nyeri ke otak. Kasus-kasus seperti apakah yang bisa ditangani menggunakan metode pemeriksaan radiofrekuensi ablasi? Untuk kasus-kasus yang kita lakukan dengan radiofrekuensi banyak sekali, yaitu yang menyangkut tentang rangsang nyeri. Prinsipnya radiofrekuensi itu menaikkan suhu sehingga serabut saraf mengalami hambatan dalam menyiarkan rangsang nyeri ke otak. Rangsang nyeri si pasien bisa diturunkan. Apakah pasien akan merasa sakit saat menerima tindakan tersebut? Sebelum melakukan tindakan, si pasien kita anestesi lokal sehingga si pasien tetap sadar selama tindakan. Apa efek samping dari radiofrekuensi ablasi? Komplikasi yang sering muncul karena dilakukan tindakan ini biasanya sangat minimal. Antara lain rasa kebas atau rasa kelemahan otot yang dilakukan sementara antara 1-2 jam biasanya. Seberapa sering komplikasi dapat muncul? Komplikasi muncul itu persentasenya sangat kecil ya. Memang ada beberapa orang yang mengalami hal tersebut, tapi angka kejadiannya minimal. Apa saja indikasi dilakukan radiofrekuensi ablasi? Indikasi dilakukan radiofrekuensi ablasi itu kita lakukan apabila si pasien sudah tidak respon dengan obat atau minum obat nyeri jangka waktu lama, terus si pasien yang ingin mencoba tidak melakukan operasi terlebih dahulu, ini bisa kita lakukan dengan tindakan radiofrekuensi ablasi terlebih dahulu. Untuk indikasi dilakukan radiofrekuensi ablasi itu bisa kita lakukan untuk kasus nyeri seperti nyeri lutut, nyeri tulang belakang, nyeri leher, shoulder atau nyeri bahu. Seberapa sering pasien boleh menerima tindakan radiofrekuensi ablasi? Untuk tindakan radiofrekuensi ablasi ini biasa bisa kita ulang kalau ada nyeri lagi yang muncul setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Apa saja yang perlu dihindari setelah menjalani tindakan radiofrekuensi ablasi? Setelah kita lakukan tindakan ini, kita tetap menyarankan ke pasien untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang berat seperti angkat berat, naik turun tangga, sementara kita anjurkan untuk mengurangi dulu. Apa saja persiapan yang dibutuhkan sebelum menjalani tindakan radiofrekuensi ablasi? Jadi, sebelum kita lakukan tindakan radiofrekuensi ablasi, minimal kita harus tahu dulu beberapa pemeriksaan imaging atau bisa kita lakukan MRI terlebih dahulu untuk mengetahui titik atau pusat lokasi di mana itu merupakan sasaran selama tindakan. Kapan waktu yang tepat untuk periksa ke dokter jika pasien sudah merasakan nyeri? Jadi untuk sahabat-sahabat di rumah, apabila mengalami rasa nyeri yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya dikonsultasikan dahulu supaya kita bisa lebih mengetahui langkah-langkah yang kita ambil setelahnya. Itu dia sahabat informasi mengenai layanan radiofrekuensi ablasi yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gemati.